Pemirsa, sebuah tembok penahan tanah setinggi 4 meter longsor akibat diterjang arus deras Sungai Kali Buntung, Yogyakarta. Debit air Kali Buntung meluap usai diguyur hujan deras. Tembok menahan tanah setinggi 4 meter di Desa Bangunrejo, Yogyakarta, longsor akibat diterjang arus deras Kali Buntung, Yogyakarta. Debit air Kali Buntung meluap usai hujan deras mengguyur lokasi. Longsornya tembok penahan tanah juga menggerus bangunan balai pertemuan warga. Selain itu, sebuah jembatan yang biasa digunakan sebagai akses warga juga terancam roboh. Tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Kalau tembok yang ambrol itu digempur atau dibersihkan, itu nanti berakibat kalau luap lagi akan menggerus sampai ke gedung sehingga ke pemukiman. Itu mengantisipasi hal tersebut. Warga berharap perbaikan tembok penahan tanah segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi longsor susulan dan membahayakan warga. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Karangasem, Bali menyebabkan longsor dan banjir bandang di permukiman warga. Seorang anak terluka akibat tertimpa material batu longsor. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Karangasem memicu longsor dan banjir bandang di kawasan Banjar Dinas Melanting, Desa Padangbai, Bali. Material tanah dan batu dari perbukitan menimpa bangunan rumah warga. Material batu juga menimpa seorang anak dan menyebabkan luka robek di bagian kaki. Korban menerima 9 jahitan di puskesmas. Sementara penghuni rumah lainnya mengungsi ke rumah kerabat karena tempat tinggalnya porak-poranda. Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir hingga 1,5 meter Selasa pagi. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Ya Allah, ya Rabbi. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharga tak bisa diselamatkan. Parah, Bu? Parah, bisa, di sana. Ya Allah, ya Rabbi. Itu ambruk semua, Bu? Tahu saya orang nginep, tahu belum dilihat benar sih apa ambruk minyak, Pak. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti Senin malam. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga mengalir dan mengenangi permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Banjir di kota Bekasi memakan korban jiwa, seorang pria lansia tewas akibat terseret derasnya arus banjir. Mama, ada orang hanyut. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia setelah sempat terseret arus saat terjadi banjir di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu kemarin. Korban terseret arus banjir yang meninggi setelah hujan dengan durasi cukup lama. Warga sempat menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung bertakziah menemui keluarga korban untuk berbelasungkawa sebelum dimakamkan.
ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus sehingga meninggal dunia. Ya. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Sebelumnya, banjir terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi. Tidak hanya jalan utama, banjir juga merendam permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Gibran meminta Pemda memperhatikan kelompok rentan dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Kedatangan Wapres Gibran disambut antusias warga. Wapres Gibran hendak memastikan masyarakat yang terdampak banjir bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Gibran meminta Pemda mendata kelompok rentan seperti warga yang sakit dan juga ibu hamil. Cuaca ekstrim dan meluapnya sungai Citarum dan Cibet membuat belasan kecamatan di Karawang terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Hari ketiga banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Ketinggian air yang semula 50 cm kini naik signifikan hingga mencapai atap rumah warga. Tingginya volume debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet serta Sungai Darawolong menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir di dua kecamatan tersebut. Air terus meningkat sejak Minggu malam. Ketinggian air pun kini mencapai atap rumah warga. Sejumlah sekolah dan balai warga pun ikut terendam banjir. Hal ini pun membuat kondisi korban banjir semakin memprihatinkan. Warga yang semula mengungsi di kantor desa, musola, dan masjid setempat kini harus mengungsi di emperan kos. Sementara? Iya. Karena banjir itu tadi? Banjir. Pindah ke sini kapan? Malam. Dari semalam udah pindah sini, Bu? Udah. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tidak kunjung surut. Polisi mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia, ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah. Di dalam Sepinggang. ya? Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi. Sapu-sapu nih. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk melihat kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Ya, selamat siang Rudi, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, Sabrina dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk update terkini banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, untuk sampai saat ini ya masih terendam banjir yang cukup signifikan, di mana
ada 13 kecamatan yang terendam banjir. Dan kemudian banjir ini masih ketinggian, ada yang beberapa meter, juga ada yang paling tinggi yaitu 2 meter. Ya, bisa dapat kami gambarkan, ini lokasi, ya ini langsung bisa kami gambarkan, ini merupakan titik-titik lokasi yang paling terparah, di mana ini merupakan tadinya sampai seatap, dan setelah memang menjelang pagi sampai saat siang ini banjir sudah mulai agak berkurang, ada penyusutan atau surut. Dan kemudian untuk banjir di sini juga warga sudah sejak 3 hari kemarin ini sudah meninggalkan rumah-rumah mereka, dan ketinggian memang masih bervariasi. Dan untuk lebih jelasnya, secara keseluruhan saya langsung berbincang-bincang saja dengan pihak kepolisian dari Polres Karawang, yaitu AKBP Vicky Ardiansa, Kapolres Karawang. Ini yang bersama saya berada di perahu. Saya menggunakan perahu dengan Pak Kapolres Karawang untuk lebih jelasnya seperti apa kondisi perkembangan banjir yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, Pak Kapolres, bisa dijelaskan? Oke, selamat siang. Dapat kami jelaskan bahwa saat ini penanganan banjir di Kabupaten Karawang, jadi di sini ada 12 kecamatan yang terdampak banjir, di mana dari 12 kecamatan tersebut ada 26 desa yang terdampak. Dan saat ini kami sedang berada di Desa Karangligar, di mana ini adalah salah satu desa yang terparah terkena sampai 300 cm. Saat ini sudah mulai berkisar sekarang antara 80 sampai dengan 200 untuk permukaan tanahnya. Dapat kami saat ini kami bersama rekan-rekan dari TNI, kemudian dari BPBD dan segenap stakeholder terkait sudah bekerja sama untuk menangani banjir ini secara sinergi. Salah satu yang kita lakukan adalah melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir. Kemudian kita juga siapkan shelter atau kantong-kantong penampungan untuk warga yang terdampak. Ada beberapa lokasi yang kita siapkan, di mana salah satunya ada di kantor desa, kemudian sekolah, masjid, dan sebagainya. Kemudian kita juga siapkan juga kapal, perahu, bantuan dari BPBD dan juga rekan-rekan dari Pemda untuk mobilitas warga, di mana warga yang mengungsi mau kembali ke rumah atau mengecek rumahnya, kemudian kembali ke tempat pengungsian kita siapkan, sambil kita juga melakukan patroli karena khawatir untuk keamanan rumah dari warga yang ditinggalkan tersebut, khawatir ada pencurian atau penjarahan dan sebagainya, makanya kita juga lakukan patroli sambil membantu warga. Sementara itu kita juga siapkan dapur umum di Desa Karangligar untuk membantu suplai makanan bagi warga yang sedang mengungsi di sana. Demikian. Total yang sekarang ini masih terendam ada berapa dari 12 kecamatan? Total yang terendam saat ini ada 3.162 rumah, dan ini masih dinamis ya datanya karena kami masih kumpulin terus, kami koordinasi dengan BPBD untuk mengupdate terus datanya. Berapa desa itu totalnya? Itu ada di sekitar ya. Desanya itu 26 desa. Ketinggian air untuk kondisi sekarang ini, Pak Kapolres? Jadi rata-rata antara berkisar 60 sampai 80 cm itu untuk desa-desa yang lain. Sementara ini yang terparah ini ada di Desa Karangligar ini kemarin itu mencapai 200 cm. Tapi sudah mulai surut. Ini kurang lebih 100 atau 150 cm untuk yang terdalam. Ya. Terus untuk warga sendiri mobilitas untuk itu apa saja dari kepolisian? Ya, makanya ini salah satu perahu yang kita manfaatkan bekerjasama dengan BPBD untuk membantu mobilitas warga ketika warga membutuhkan kendaraan untuk melihat kondisi rumahnya dan juga untuk mengecek, makanya kita siapkan sambil juga kita melakukan patroli untuk memastikan keamanan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh warga. Demikian. Iya, siap. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, Sabrina, barusan itu keterangan dari pihak kepolisian Kapolres Karawang AKBP Vicky Karawang, di mana untuk saat ini pihak kepolisian dari Polres Karawang sendiri selain untuk sudah menyiapkan untuk makannya juga untuk para pengungsi, kemudian juga menyediakan perahu karet untuk mobilitas masyarakat, di mana memang di sini sangat dibutuhkan sekali aktivitas warga, banyak yang
sebagian yang membutuhkan untuk perahu karet untuk keperluan masyarakat. Jadi demikian Sabrina untuk sementara yang dapat kami